Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Meriones Erna, CGP Angkatan 9 Kabupaten Siak dari SD Negeri 04 Minas Jaya. Masih ditemani dengan teman saya Masaul Hairi dan ditemani dengan pengajar praktik saya Ibu Sri Wahyuni. Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Pak Ari, apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Ibu sehat? Jadi di sini kita mengadakan percakapan atau coaching observasi pasca observasi dari kegiatan observasi yang udah kita lakukan di kelas kemarin ya Pak ya. Jadi di sini saya akan bertanya sedikit kira-kira apa kendala Bapak yang dihadapi selama kita melakukan observasi kemarin. Jadi yang pertama, bagaimana nih Pak perasaan Bapak terkait dengan jalannya observasi yang telah kita lakukan kemarin? Kalau terkait masalah perasaan, saya merasa senang, bangga, kemudian antusias, bersemangat, apalagi kita menghadapi anak-anak kita sendiri Bu ya. Tentu saja dengan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, saya merasa bangga terhadap anak-anak saya di kelas. Alhamdulillah ya Pak, berarti anak-anak Bapak tetap menjadi anak-anak yang dibanggakan dan aktif ya Pak ya. Baiklah, bisa Bapak ceritakan kembali Bapak area pengembangan apa yang ingin Bapak lakukan di kelas dan kemudian langkah-langkah atau tahapan yang ingin Bapak jalankan nantinya. Kalau berbicara tentang area pengembangan di kelas yang akan saya kembangkan kepada peserta didik, itu biasanya Bu itu tentang keterampilan, kemudian tentang pengetahuan yang dapat di kelas. Iya, berarti tentang area pengembangannya pada keterampilan dan pengetahuan ya Pak. Baiklah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak sudah sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum? Kalau setelah saya lihat-lihat sih Bu, yang saya lakukan semalam, secara garis besar saya lakukan sudah berhasil. Mungkin ada beberapa hal yang perlu dibenahi ke depannya. Contohnya saja mungkin di dalam kelompok ada 1-2 anak mungkin yang belum terlibat secara aktif. Tapi secara keseluruhan semuanya berjalan dengan baik Bu. Oh baik-baik, berarti semuanya sudah berjalan dengan baik walaupun mungkin masih ada beberapa anak yang tidak terlibat atau tidak aktif sama sekali ya Pak ya. Terus gimana nih atau apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi hal yang seperti ini Pak? Yang saya lakukan bagi anak-anak yang kurang aktif ini Bu, mungkin dari segi perhatian kita Bu ya, sebagai guru di kelas, kita datangi anak. Kemudian kita tanya, kita kasih dia tugas yang lain daripada kawan-kawan yang lain. Yang berbeda mungkin ya Pak ya? Maksudnya seperti itu. Jadi nanti dia nggak diam di kelompok, tapi dia lebih aktif dalam kelompok seperti itu. Atau memberikan tugas-tugas seperti kuis-kuis atau tugas yang lain seperti itu sih Bu. Jadi di sini ada beberapa siswa yang kurang aktif dan Bapak beri perhatian khusus mungkin ya Pak, beri perhatian khusus dan tugasnya juga berbeda. Berarti di sini Bapak sudah mengadakan diferensiasi ya Pak ya? Di awal. Iya. Berarti Bapak mengelompokkan mereka berdasarkan auditori, kinestetik dan visual. Iya Bu, berdasarkan 3. Iya baik. Kira-kira nih Pak, kenapa hal ini bisa terjadi Pak? Kalau menurut saya ini terjadi mungkin Bu ya, ketika saya mendiagnosis anak ini di bagian kinestetik atau yang lainnya. Mengelompokkannya maksudnya ya Pak ya? Mungkin tidak pas mungkin Bu. Oh iya. Mungkin di sana saya mungkin kendalanya di situ. Mungkin anak ini di kelompok yang lain. Karena mungkin kemarin mungkin kekurangan waktu, jadi mungkin tempatnya nggak di kelompok dia seperti itu. Iya. Mungkin tidak kita pungkiri. Tidak detail, ya. Kalau di SD ini memang untuk mengelompokkan anak berdasarkan kelompoknya visual, auditori atau kinestetik itu memang rumit ya Pak. Ya, betul. Lain kalau di SMA mereka bisa mengisi kuesioner yang mereka isi sehingga kita bisa mengelompokkan mereka langsung. Mungkin itu kendalanya ya Pak ya. Itu kendala. Oke baiklah. Jadi untuk rencana kedepannya kira-kira bagaimana? Untuk rencana kedepannya Bu, agar anak ini semuanya berjalan dengan baik, saya lebih mematangkan lagi tentang pembelajaran diferensiasinya. Pengelompokannya lebih detail lagi sesuai dengan karakteristik anak, apa yang dia mampu, apa yang dia punya, sehingga apa yang dia mau di kelas. Jadi setelah pengelompokan seperti itu, insya Allah nanti anak ini bisa lebih aktif lagi di kelas. Iya baik. Berarti di sini rencana kedepannya Bapak akan tetap melakukan diferensiasi atau berdasarkan kelompok, sehingga mereka merasa nyaman di kelas, bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik, gitu ya Pak ya? Iya betul. Oke, kalau gitu mudah-mudahan apa yang sudah Bapak realisasikan dapat terlaksana dengan baik dan proses pembelajarannya
tentu akan lebih baik lagi dari yang hari ini, yang dari kemarin kita laksanakan ya Pak ya. Ya, insya Allah. Kira-kira nih kapan nih mau Bapak laksanakan nih? Realisasinya kira-kira kapan mau Bapak laksanakan? Kalau tidak ada halangan mungkin insya Allah 2 minggu lagi sih Bu. Karena saya mau mematangkan dulu apa-apa saja sumber belajar yang akan saya gunakan. Ya. Insya Allah rencananya memang 2 minggu ke depan lagi sih Bu. 2 minggu ke depan Ya. insya Allah ya Pak ya. Semoga dapat kita realisasikan. Semoga seandainya Bapak butuh bantuan, saya siap membantu, dan semoga kita bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik lagi ke depannya sesuai dengan yang kita harapkan. Terima kasih Pak Ari atas Bu, jawabannya sama-sama, Bu. dan atas waktunya. Selanjutnya kepada Ibu nih Bu, kira-kira dari coaching yang udah kami lakukan saat ini, bagaimana pendapat Ibu? Menurut saya coaching yang dilakukan sudah sesuai dengan alur yang diharapkan, dan semoga pembelajaran yang diterapkan oleh Pak Ari bisa memang betul-betul berpihak kepada murid, karena memang itu yang kita harapkan Dituntut, iya. sebenarnya. Baiklah Ibu, terima kasih juga atas waktu yang Ibu berikan, atas bimbingannya. Banyak yang udah kami dapat dari pembelajaran kami saat ini, dan alhamdulillah udah kami lakukan, dan insya Allah kedepannya kami harus menjadi pembimbing pembelajaran, pemimpin pembelajaran yang lebih baik di kelas. Ya. Demikian aja coaching kita hari ini pasca observasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah, terima kasih Bunda.